Ternyata benar, tidak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sama halnya seperti Damar. Damar ini, kalau aku bilang, dia ada kesamaan dan kemiripan dengan kisahku. Waktu kita kecil, kita juga berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita berharap dari orang tua kita, kondisi mereka itu tidak lebih menyayat hati. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginan kita. Bahkan untuk melanjutkan pendidikan pun, orang tua kita dulu tuh kayak pesimis aja gitu. Untuk kayak gak bakalan bisa. Dan memang itu kayaknya sampai detik ini pun pasti banyak anak-anak di luar sana yang memiliki struggle dalam hidupnya. Tidak mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Ada juga orang tua yang gak peduli dengan anaknya. Dan ada juga anak yang berjuang sendiri untuk kehidupannya. Dari beberapa kisah yang aku baca, banyak sekali anak-anak yang berani speak up-nya itu ketika dia sudah mempunyai penghasilan sendiri, sudah punya keluarga baru, dan sudah memiliki anak padahal. Baru mereka itu berani untuk terbuka dan berani untuk cerita. Dan kebanyakan orang-orang yang cerita dalam konten aku, atau orang-orang yang sudah mengirimkan cerita di email aku, itu adalah orang-orang yang dulunya struggle dalam hidupnya. Kayak umur 7 sampai 18 tahun, itu mereka benar-benar kayak punya masalah dalam keluarganya masing-masing. Dan semua masalahnya itu tuh kayak, oh my god, ternyata untuk bertahan di umur 30 tahun ke atas ini, aku tuh apresiasi banget sih, acungi jempol banget. Dan mental mereka tuh kuat-kuat banget. Tidak bisa juga dibedakan dengan, atau tidak bisa juga dibandingin dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin anak-anak zaman sekarang, apapun keinginan mereka sudah terpenuhi oleh orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya dulu berasal dari hal yang sama seperti kita gitu. Jadi kayak dia gak mau keturunannya merasakan apa yang mereka rasakan waktu dulu gitu. Jadi kayak dia gak mau keturunannya itu sengsara, sulit, susah seperti yang dia alami gitu. Dan kebanyakan seperti itu sih aku lihat dari zaman sekarang tuh, kayak salut gitu loh sama orang tua sekarang. Kayak benar-benar memberikan kebahagiaan, memberikan dukungan penuh, support yang penuh untuk anak-anaknya gitu. Bahkan kalau aku melihat kondisi itu di depan mataku, aku kadang suka terharu gitu, suka nangis gitu loh. Kayak beruntung ya mereka bisa mendapatkan orang tua yang luar biasa support gitu. Sedangkan kita dulu untuk makan aja sulit gitu. Dulu untuk jajan aja itu sulit gitu. Bahkan orang tua kita zaman dulu kan suka bikin jajanan sendiri, bikin makanan sendiri untuk anak-anaknya gitu, biar kita nggak kelaparan gitu. Oke, kita kembali lagi dengan cerita Damar, karena menurut aku cerita Damar ini banyak banget plot twistnya gitu. Dan setelah aku pelajari lagi, aku tuh cukup banyak cerita yang aku baca, jadi tuh kayak agak linglung juga. Otak aku tuh udah sulit untuk mencerna banyak cerita gitu. Jadi aku harus fokus satu-satu. Damar, menurut aku Damar ini termasuk sosok yang kesatria sih. Kesatria dalam artian tuh kayak berjuang dan bener-bener kayak menjadi tonggak keluarganya gitu. Sebenarnya dia tuh anak yang bukan bandel yang kayak gimana-gimana ya. Dulu pas zaman SD mungkin dia bandel dalam artian kayak suka bikin rusuh, suka bikin masalah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia udah SMP, itu tuh mungkin dia udah ngerasa kayak gue udah bukan anak kecil lagi, gue udah harusnya bisa ngebantu orang tua. Kayak untuk minta jajan 5.000 aja itu tuh kayak dia mikir 2 kali gitu, ada gak ya orang tua gue punya duit gitu. Sedangkan adanya dia tuh masih ada yang kecil-kecil gitu kadang. Dan anehnya adalah orang tuanya itu terbiasa dengan sikapnya si Damar kayak gitu. Jadi kayaknya si Damar itu nggak pernah komunikasiin apapun ke orang tuanya. Nah sedangkan orang tuanya juga kayak los aja gitu, nggak nanyain kayak gimana-gimananya gitu. Jadi Damar terbiasa dengan kesendiriannya gitu. Jadi ada keluarganya di rumah juga.
ya kadang ngumpul, kadang ngobrol gitu. Tapi nggak dapet feelnya. Damar ketika dia cerita atau curhat, orang tuanya selalu mematahkan kayak, halah lu cowok juga harusnya gini-gini nih. Pokoknya kayaknya nggak tepat untuk dia bercerita, untuk dia berkeluh kesah ke orang tuanya gitu lah. Apalagi ditambah banyak kegiatan-kegiatan juga kan di sekolahan dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembali lagi dengan ceritanya dia dengan si Arya. Dia kan masih memperjuangkan bagaimana hubungan mereka tuh berdua gitu. Karena yang dia tahu, Arya itu adalah orang yang kayak nggak apa sih namanya tuh, nggak seperti itu gitu loh. Jadi harusnya sih dia bakalan kembali lagi gitu. Jadi si Arya itu datanglah ke sekolahan bareng sama orang tuanya untuk pamit. Nah ini agak sedikit janggal juga. Maksudnya dia udah nggak komunikasi lagi dengan Damar. Damar juga sebenarnya tuh pengen banget gitu loh ada di sampingnya Arya ketika Arya merasakan sakit atau apapun gitu, dia pengen ada gitu. Tapi Arya itu membatasi diri gitu loh. Jadi ketika ke rumahnya pun Arya nggak ngebukain pintu. Arya juga kayak nggak usah gitu loh. Dia pengen fokus dengan pengobatan dan lain sebagainya gitu. Nah pas dia pamit nih ceritanya di sekolahan itu, dia pamit bukan pamit di sama anak-anak yang rame gitu, enggak, tapi dia pamitnya sama teman-teman di kelasnya doang. Terus diantar sama orang tuanya. Nah kebetulan saat itu si Damar ini tuh udah tahu kalau misalkan Arya dan orang tuanya datang ke sekolahan. Dia ngeliatin lah itu dari jendela, dari kelasnya dia ke kelasnya Arya gitu. Jadi kayak lumayan agak seberangan gitu. Terus dia ngeliatin di situ kayak bapak sama ibunya Arya jalan ke arah kelas Arya. Terus lama gitu, sampai dia ngeliatin lama banget. Terus nggak lama kemudian tuh dia keluar dari kelas. Dan dia tuh pengen ketemu sama Arya dan pengen ngucapin apa sih namanya, kok ngasih semangat dan ngasih support gitulah. Terus bapaknya Arya langsung nyapa dia kan, Damar, bapak. Terus salim lah mereka tuh kan, salim, bapak. Gimana kabarnya? Baik, Damar lagi ngapain? Lagi di kelas pak. Arya mana pak? Itu masih ada di kelas. Ibu, itu salim lah mereka tuh kan. Doain ya, semoga Arya cepat sembuh. Iya bu, Damar pasti doain. Ngomong-ngomong, habis ini langsung berangkat bu. Insya Allah sih nanti malam berangkatnya. Damar boleh ikut gak bu? Mau ikut kemana Mar? Mau ikut nganter? Tidak usah, nggak usah ya, nggak apa-apa. Nanti jadi ngerepotin, nggak apa-apa kok bu. Damar nggak apa-apa, nanti Damar ikut aja buat nganterin. Damar bilang sama Arya ya. Ya udah terserah Damar ya. Oh iya, nanti tolong bilang sama Arya ya. Ibu sama bapak tungguin di depan. Oke bu. Terus Damar nungguin lah di depan kelas. Pas dia nungguin depan kelas, dia berdiri dengan gagahnya gitu. Weh, Damar, udah dari tadi. Lu kenapa gak bilang? Bilang apa? Gak bilang kalau misalkan mau pamit hari ini. Kan udah kemarin. Ntar malam ya berangkatnya. Doain ya, semoga perjalanan aku lancar dan aku juga bisa kembali lagi ke sekolahan ini. Gak usah nangis. Enggak, kata siapa nangis? Gue cuman terharu aja. BTW, gue bakalan kangen sih. Apaan sih Mar?
Kagak usah kayak gitulah. Ya iyalah, biasanya kan kita selalu bareng-bareng sekolahan. Sekarang gue bakalan kangen sih. Udah diem, gak usah kayak gitu. Gue ntar ikutan nangis lagi. Gue boleh peluk lu sebentar? Boleh. Sini. Gue bakalan doain. Gue bakalan tungguin lu datang lagi ke sini. Cuman lu yang gue punya. Dan cuman lu yang ngertiin gue. Cepet sembuh ya Arya. Gue sayang sama lu. Iya. Makasih ya Damar. Aku senang dan aku bangga bisa kenal dan dekat sama kamu. Jangan lupain aku ya Damar. Gak mungkin lah. Gue gak bakalan mungkin lupain lu. Ini ada sapu tangan. Lu simpen sapu tangan ini dan lu pakai ketika lu butuh. Anggap aja ada gue di situ. Ntar malam gue ikut untuk nganterin lu. Terserah lu ngizinin atau enggak, tapi gue bakalan ngiringin lu sampai ke bandara. Nggak usah Mar, gue nanti sama saudara-saudara gue juga. Gak apa-apa, gue kan sekarang udah ada model motor. Terserah lo deh. Bapak sama ibu kemana ya? Tadi bapak sama ibu bilang ditungguin di depan. Sini gue antarin. Ya udah ayo. Mereka tuh sebenarnya saling sayang. Mereka tuh beneran kayak saling support satu sama lain. Dan sebenarnya Arya ngomong waktu itu kayak dia pengen nggak melibatkan prosesnya dia ini gitu loh. Maksudnya kayak gak melibatkan Damar, gak mau merepotkan Damar gitu. Dia kan orangnya juga gak enakan gitu. Jadi terlalu cepat mengambil keputusan gitu. Tapi kan sehingga saat itu mereka tetap kembali, nggak putus gitu. Mereka nggak putus. Ya namanya juga cinta monyet gitu kan. Terus mereka pisah satu kan ceritanya. Si Damar itu ngasih sapu tangan guys, dan sapu tangannya itu difotoin sama aku. Dan aku lihat sapu tangan yang dia kasih ke Arya itu tuh motifnya tuh sapu tangan. Aduh, zaman dulu kan emang lagi kalau sekarang kan apa-apa tisu gitu ya. Dulu kan sapu tangan guys, sapu tangan gitu. Jadi sapu tangan itu buat ngelap keringat lah, buat ngelap ingus lah, buat cuman nutupin mulut lah, segala macam. Pokoknya sapu tangannya itu tuh setiap pagi tuh selalu wangi gitu, dicuci dulu terus habis itu dipakai lagi gitu. Nah, sapu tangan itu yang dikasih ke si Arya karena Damar bingung mau ngasihin apa ya buat Arya gitu, karena dia juga nggak punya apa-apa. Tapi sapu tangannya itu dibawa sama Arya, dimasukin ke tas dan itu bakalan dipakai sih sama Arya gitu. Udah setelah itu pulanglah mereka kan udah kepisah. Sorenya itu tuh si Damar di rumah gitu. Di rumah dia banyak proyek lah di rumah tuh, kayak bikin apa aja gitu, kayak bikin ayunan lah, kadang bikin meja, bikin kursi, pokoknya nggak bisa diem. Ini anak nggak bisa diem kalau di rumah tuh pasti ada aja yang dia lakuin gitu. Rumah juga dibikin seru gitu dilihatnya gitu. Rumahnya dia tuh banyak kreasi-kreasi yang dibikin sama si Damar gitu. Tempat duduk pun juga Damar yang bikin. Nah, pas lagi bikin-bikinan kayak gitu, dia kan emang terbuka ya anaknya ya. Jadi kayak pakai koloran doang di rumah, bajunya gak dipakai gitu kan. Nah, terus lucu nih, adalah si amang-amang tukang kebon ya, tukang kebon, abang-amang tukang kebon.
mungkin dia ngelihat si Damar sendirian kali di rumah. Nah di rumah tuh lagi nggak ada siapa-siapa, adiknya belum pulang ngaji, terus bapak sama ibunya juga lagi di tempat masing-masing gitu. Jadi di rumah cuma ada Damar gitu, lagi maluin apa tuh paku gitu, tak 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 gitu kan. Datanglah si amang-amang ini, abang-abang lah, kayaknya masih umur 35-an gitu lah. Mar, lo ada air minum gak? Gua haus nih, kata dia gitu. Nah, air minum. Bentar ya bang, coba gua ambil di dalam. Diambilin tuh sama si Damar, karena emang ya kasihan juga kalau lagi kehausan gitu. Nih bang, air minumnya. Buset, lo cakep juga sih badan lo Mar, kok bisa kayak gitu? Hah? Apa sih bang? Kagak. Lo sering olahraga ya? Enggak, emang modelan begini badan gue bang. Iya, keren sih badan lo, bisa sekeker itu. Coba gue pegang gitu kan. Si abangnya sebenarnya udah punya istri. Kata si Damar, geli bang, kagak usah gitu. Elah, gue megang bentar doang. Terus dipegang tuh sama dia kan. Buset, lu cakep banget sih badan lu bakalan bisa milih cewek mana aja sih. Cewek tuh suka tuh yang kayak begini-begini, terus tenaganya juga pasti bakalan kuat. Apaan sih bang, kagak lah. Gua gak mikirin kayak gitu-gituan. Gak usah malu-malu Mar. Kalau badan kayak gini pasti barang lu juga gede kan. Apa sih bang? Nah si Damar udah agak lumayan agak risih tuh. Cuma sebenarnya si abang ini cakep juga guys. Cakep dia tuh, punya anak, punya bini juga, cakep bininya. Cuma si Damar kan mungkin kayak jangan-jangan si abangnya ada maunya nih gitu kan. Terus kata si abangnya gini, Mar, boleh gak gue lihat punya lo gitu kan. Tiba-tiba banget tuh langsung kayak gitu. Terus kata si Damar, apaan sih bang? Kagak lah, lagi siang-siang juga lu ngapain sih kayak gitu sih bang? Bikin isi gua aja gitu kata si Damar gitu. Terus udah bang, lu kesana lagi deh gitu kan, pergi lagi deh ke sana gitu. Lu ngusir gua gitu kan. Pokoknya marah lah si abang itu kan, kayak ngancem gitu kan. Awas lu ya, kayak pokoknya ada sesuatu hal yang diucapin sama dia tuh sampai si Damar tuh kayak aduh takut nih gitu kan. Terus akhirnya, emang lu mau apaan bang, kata gitu. Ditawarin sama si Damar, emang lu mau apaan bang gitu. Gue cuma pengen lihat doang gitu. Lagian kan lu juga laki-laki sama kayak gua, nggak apa-apa lah gitu. Terus dibuka lah tuh sama dia kan, dibuka. Nih, buset, gede banget Mar. Gila sih, lu udah pernah diapain aja Mar? Kagak lah, diapain apanya? Gue masih perjaka kali bang. Yang bener lu. Iya, buset bulu tebel juga ya. Terus udah tuh kan, ya lu mau ngapain kata gue. Terus dipegang-pegang tuh kan, jangan digituin lah bang, ntar gue pengen gimana ya, nggak apa-apa lah kata gitu. Dan di situ tuh dia ngerasa kayak aduh udah enak nih, enak. Terus kena lah tuh kan, si abangnya nafsu, si ini juga keenakan gitu. Akhirnya dibawalah ke belakang rumah, dan di belakang rumah itu tuh ada kayak pondok gitu, dan si Damar disuruh tiduran di situ. Nah diisepin sama si abang itu gitu, diisepin sampai pokoknya kayak enak banget lah kata si Damar gitu. Nah mulai dari situ mulailah ketagihan si Damarnya. Sebenarnya Damar sama si Arya kan udah pernah ciuman juga kan, udah pernah pelukan, pernah ciuman, udah pernah dipegang-pegang juga sama si Arya. Tapi dalam konteks dia tuh sama-sama seneng gitu, sama-sama suka. Kalau ini tuh karena ada terpaksaan gitu. Tapi karena merasakan kenikmatan juga dari apa yang dia lakuin itu tuh jadi sampai 2 kali, guys. Itu sampai terjadi 2 kali. Dan itu tuh nanti aku bakal ceritain lagi deh, karena itu terjadinya itu tuh di waktu yang berbeda gitu, nanti aku bakal ceritain lagi. Nah singkat cerita tuh pas sore itu tuh berhenti ketika si adiknya pulang kayak, bang, abang di mana, kata gitu kan. Soalnya pintu kebuka semua, cuman abangnya nggak kelihatan, bang Damar ya. Abang lagi di belakang, kata si Damar gitu teriak. Terus dia langsung benerin celana. Terus si abang-abang ini dia langsung kabur karena takut mungkin ada orang tuanya atau apa gitu kan. Dia kabur. Terus si Damar kayak pura-pura ngambil rumput gitu. Kamu udah pulang? Udah. Abang dipanggilin dari tadi, kemana sih? Abang lagi di belakang. Terus udah tuh kan, itu tuh kata si bapak,
suruh ngambil motor di warung. Emang bapak udah pulang? Udah. Abang katanya mau pakai motor. Iya abang mau pakai motor ntar sore. Iya tuh ambil aja motornya, ada di warung. Udah tuh kan. Akhirnya si Damar langsung ambil baju, terus dia pergilah ke warung buat ngambil motor si bapaknya. Bapaknya masih ngopi gitulah. Terus Damar bilang, Pak, nanti motornya mau Damar pakai dulu sebentar ya buat nganterin temen ke rumah sakit kayak gitu. Pokoknya diizinnya kayak gitu biar diizinin gitu. Terus mau jenguk teman ke rumah sakit gitu. Sama siapa kamu? Ada sama teman barengan nanti, bareng-bareng gak sendirian. Udah hati-hati, itu bensinnya udah bapak isi tadi. Pulangnya jangan malam-malam ya. Iya pak. Udah nih kuncinya. Dipakai motornya, terus dia mandi tuh, siap-siap mandi. Terus dia pas lagi duduk di luar rumah nih, tiba-tiba disamperin sama temennya kan. Mar, lu mau kemana hari ini? Gua nggak kemana-mana. Kenapa emang? Jalan yuk. Jalan kemana? Gue bete nih di rumah. Ayolah jalan. Tar dulu deh. Gue juga sebenarnya habis Isa ini mau nganterin teman gue ke bandara. Ya udah gue ikut dah. Siapa emangnya? Si Arya teman gue. Oh. Dan dia nggak kenal sih sebenarnya karena dia juga beda sekolah gitu kan. Udah gue ikut ya Mar. Kebetulan ada dia kan, jadinya Damar ada temannya gitu. Udah lo ikut aja dah sama gue. Oke. Ntar jam berapa nih? Udah lo di sini aja dulu, ngapain pulang? Ntar gue repot lagi manggil lo. Udah gue di sini aja kali ya. Iya lo sini aja. Udah tuh kan mereka ngobrol-ngobrol lah, bikin apa gitu. Pokoknya sampai waktunya 7:30 barulah mereka pergi. Pas mereka pergi, terus kata temannya, ntar kita jajan-jajan dulu, ntar jajan dari gua. Udah tenang aja. Karena temannya si Damar ini tuh anak orang kaya guys. Jadi dia punya duit lah gitu buat jajanin atau apa gitu. Terus kata Damar, ya udahlah, ntar jajan dari lu ya, bensin dari gua. Gitu. Udah ya oke sip. Nah sampailah di rumah Arya. Loh kok rumah Arya kosong ya? Mana rumahnya? Ini rumahnya. Oh ini. Kok nggak ada kehidupan? Apa jangan udah berangkat ya? Lu nggak bilang kalau misalkan lu mau ikut? Bilang sih, cuman gue nggak tahu jam berapa berangkatnya. Lah gimana sih Sumar? Gimana dong ini? Ntar lu, gue coba tanya sama tetangganya. Tanyalah sama si Damar ke tetangganya. Permisi, Bu, mau nanya, itu Arya sama keluarganya udah berangkat ya? Ya udah berangkat barusan. Oh iya Bu, iya jam 7 tadi. Berarti mereka udah berangkat pakai mobil semuanya Bu? Iya pakai mobil. Ya udah makasih ya Bu. Iya sama-sama. Udah berangkat dia. Tuh kan bener kata gua. Lagian lu juga nggak bilang sih kalau misalkan lu mau ikut. Bilang sih tadi, cuman ya gua nggak bilang kalau misalkan ikutnya di jam segini gitu. Udah nggak apa-apa, kita ke arah sana aja. Siapa tahu masih keburu gitu. Mana sih ke arah bandara? Iya, ya udah yuk sana aja ke arah bandara. Lumayan dekat lah rumahnya dari bandara gitu, kayak cuman 40 menitan gitu. Udah ngebut lah mereka bawa motor. Terus ya dia senang, temennya si Damar ini senang karena emang tujuannya dia keluar ya emang pengen jalan-jalan gitu kan. Dia nggak rewel juga temennya ini gitu, nggak banyak nanya, nggak pengen ini nggak pengen itu. Jadi ya udah dia ngikut aja kemana si Damar pergi dia ikut. Oke. Sampailah di bandara dan itu rame kan, di bandara rame. Nggak mungkin dong dia nyariin satu-satu gitu kan. Dia ngeliatin aja di parkiran, kayak ngeliatin aja gitu. Terus tiba-tiba tuh dia kepikiran kayak, ya udahlah ngapain juga gue ngeliat dia sampai ke bandara sekalian gitu. Takutnya si Aryanya jadi kepikiran gitu atau makin sedih atau gimana gitu kan. Terus Damar bilang sama temennya, minta tolong beliin air minum dulu dong ke sana. Mana? Yang itu tuh. Terus lu di sini nungguin? Iya, gue nungguin di sini aja. Udah tunggu bentar ya. Dia pergi. Terus si Damar iseng lah pergi masuk ke dalam, kayak ngeliatin aja gitu. Kira-kira ketemu nggak ya gitu. Dan ternyata benar, keluarlah si Arya yang lagi jalan sendirian pakai bantal leher gitu, ada bantal leher, terus sama sapu tangan yang tadi dikasih sama si Damar gitu. Dia ngeliat tuh kan, tapi dia nggak bisa masuk karena kan yang masuk itu yang
yang udah check in gitu. Jadi kayak nggak bisa, si Damar cuman buat pengantaran doang kan. Dia neriakin dari luar kayak Arya gitu, Arya. Terus Arya noleh ke belakang, terus dia melambaikan tangan kayak hai gitu kan. Terus dari kejauhan Arya bilang kayak gini, aku berangkat ya, kata dia gitu. Iya, hati-hati. Dari jauh Damar bilang hati-hati ya. Iya, dadah, kata Arya gitu. Dia melambaikan tangan, terus si Damar juga melambaikan tangan, terus terakhirnya dia kayak ngasih kecupan gitu kayak kayak gitu kan. Terus si Aryanya senyum aja, dia senyum, terus dia kayak berkaca-kaca gitulah, sama si Damar juga berkaca-kaca. Buset dah, aku kayak ngebayangin mereka berdua tuh kayak gimana sih, aku jadi ngebayangin mereka berdua tuh kayak sweet juga gitu. Dan ketika si Arya udah masuk ke dalam, terus si Damar kan kayak menyeka hidung gitu, kayak pengen nangis tapi nggak bisa gitu, udahlah, cuman terharu doang. Terus dia doain kayak ya Allah mudah-mudahan si Arya selamat sampai tujuan, kayak gitulah. Pokoknya buat demi kesembuhan si Arya gitu. Terus pas kembali tiba-tiba dia dikagetin sama temennya di belakang. Woi, gua ada di belakang kali. Buset dah. Oh itu si Arya. Cakep juga teman lu. Dih, emang lu tahu? Iya, gua kan lihat tadi dia lambai-lambain tangan. Udah nih air minum. Terus kita kemana nih habis ini? Udah kita duduk aja dulu sini. Ya udah deh, boleh juga. Kayaknya kita seru juga ngeliatin orang-orang pada mau berangkat ya. Buset, itu pesawat juga banyak banget lagi. Ya ini namanya juga bandara. Lu udah sering kesini? Kagak, baru juga kali ini kesini. Udah yuk, kita kemana lagi nih? Diajaklah pergi main lagi tuh ke tempat yang lain. Pokoknya malam itu tuh mereka muter-muter aja gitu. Nah di dalam perjalanan temennya ini sebenarnya asik. Dia tuh selalu mencairkan suasana, kadang bercanda juga gitu. Terus kadang-kadang dia diem gitu, kadang-kadang dia diem karena ngelihat kondisinya Damar kayak tiba-tiba diem gitu. Terus bilang kayak gini, sini gue yang nyetir dah, takut gue kalau misalkan lu yang nyetir tiba-tiba keseruduk apa gitu. Sini kalau lu ngelamun, nah biar lu enak ngelamunnya, gue boncengin aja gitu. Diboncengin tuh sama temennya. Udah mereka pergi ke tempat yang lain, terus akhirnya mereka pulang.